Pada video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian flip-flop. Jadi banyak contoh rangkaian flip-flop, cuma di sini kita akan membahas SR flip-flop terlebih dahulu, yaitu set dan reset flip-flop. Nah, set reset flip-flop ini ada dua jenis, yaitu NOR sama NaN. NOR itu terjadi kalau misalkan dianggap aktif kalau misalnya pada saat high, dan NaN itu akan aktif pada saat low-nya. Nah, di sini tuh ada tabel kebenarannya. Sebenarnya tuh logikanya sama ya. Bedanya kan kalau di sini masih berbentuk S sama R. Ditulisnya bisa, karena ini inputnya adalah S aksen R aksen, bisa tulis S aksen R aksen. Sehingga nanti jadi 11, 01, 10, 00. Nah, nanti di sini yang tidak dipakai pada gerbang NaN itu adalah 00, sedangkan kalau misalkan yang tidak dipakai pada gerbang NOR adalah 11. Karena nanti kalau misalnya 11 atau di sini 00 tidak sesuai sama teorinya gitu. Karena ini kan outputnya mempengaruhi inputnya. Nanti tidak sesuai dengan teori baik itu gerbang NOR maupun gerbang NaN-nya. Nah, di sini ada kondisi 00 itu hold condition, artinya adalah outputnya akan mempertahankan kondisinya. Kalau misalkan 10 itu berarti set, 001 itu reset, dan 11 itu yang invalid atau tidak dipakainya. Nah, langsung aja lanjut ke contoh soal. Jadi di sini biasanya soalnya itu berbentuk disuruh membuat timing diagramnya. Nah, di sini kita pakai contoh yang pakai gerbang NOR ya. Nah, jadi di sini kan S-nya itu tuh high 1, R-nya 0. Berarti 1, 0. Nah, 1, 0 itu berarti Q-nya 1, Q aksennya 0. Q-nya 1. S aksennya, Q-nya 0. Q aksennya 0. Nah, lanjut. 0, 0. 0, 0 itu dia akan mempertahankan kondisinya. Berarti dia akan tetap high. Di sini, dia juga akan tetap low. Lalu di sini S-nya 0, R-nya 1, S0, R1, berarti Q-nya 0, Q aksen 1. Q-nya 0, Q aksennya 1. Lalu di sini S0, R0. S0, R0 akan mempertahankan kondisinya. Berarti gini. Kayak gini. Nah, lalu di sini ada S1, R0. S1, R0 berarti Q-nya 1, Q-nya 1. Pokoknya ini kebalikan aja ya kalau Q aksen. Nah, di sini ada S0, R0. Mempertahankan kondisinya. Lalu ada S0, R1. S0, R1. Q-nya 0. Q-nya 0. Berarti Q aksennya 1. Terus S0, R1. S0, R1 juga masih sama kayak gini. Lalu di sini ada 00. 00 itu kan mempertahankan kondisinya, berarti tetap kayak gini. Kayak gini. Lalu 10, 10. Q-nya 1, Q-nya 1. Nah, Q aksennya 0. Terus 00. 00 mempertahankan kondisinya. Berarti kayak gini. Ini kayak gini. Nah, kurang lebih bentuk gambar timing diagramnya kayak gini. Lanjut ada gate SR flip-flop. Jadi di sini ada tambahan input yaitu gate, yang dimana ini ada si truth table-nya. Jadi langsung aja kita kerjain ya. Pertama di sini ada 1, 1, 0. 1, 1, 0. Berarti Q-nya 1. Berarti Q aksen itu bakal kebalikannya ya, dia 0. Nah, lalu 1, 0, 0. 1, 0, 0. Mempertahankan kondisinya. 0, 0, 0 juga sama. 0, 0, 1. Sama. Pokoknya tuh nanti paling yang beda tuh dari comments atau keterangannya ya. Kayak kondisi ini tuh misal hold, cuma holdnya yang ada yang gate input disable, ada yang enable. 1, 0, 1. 1, 0, 1 itu reset. Berarti Q-nya kembali ke 0. Nah, ini naik. Terus ada 1, 0, 0. Hold. Tahan. Terus ada 0, 0, 0 juga sama. Tahan. Terus ada 0, 1, 0. Ditahan juga.
terus ada 000 juga tahan, terus ada 100 tahan lagi. Ini ada 110 key-nya 1 naik ya, ini turun. Nah di sini ada dua kondisi ya, yang S-nya ini bisa high bisa low. Oke, kita coba dulu 110 itu set atau dia tetap naik, tapi kalau misalnya 100 itu akan mempertahankan kondisinya. Jadi sebenarnya sama aja, sama. Terus di sini 111 itu unused, kan kalau misalnya kayak ini invalid ya, berarti kita pakai yang 101 itu reset berarti kembali kayak gini, ini kayak gini. Nah 011 itu hold. Kalau misalnya 001 juga hold, jadi sama aja. Sekarang ini bisa 010 itu hold dan 000 juga hold, jadi kayak gini. Nah ini hasil gambar akhirnya, gambar timing diagramnya. Selanjutnya ada tipe flip-flop yang kedua, yaitu JK flip-flop. Jadi di sini juga ada dua bentuk JK flip-flop. Yang pertama, kalau misalkan clock-nya itu aktif high, jadi tidak ada bulatnya di sini. Sedangkan kalau yang di sini ada clock yang aktif low, jadi aktif pada saat dia turun dan ini aktif pada saat dia naik. Nah, di sini tuh maksudnya 00 itu berarti di sini key end itu sama aja, berarti artinya mempertahankan posisinya atau output awalnya. 010 itu artinya reset dan 10 artinya set, dan 11 key end aksen itu maksudnya adalah toggle. Toggle itu berarti berbeda atau kebalikan sama output yang sebelumnya. Lalu di sini ada contoh soal JK flip-flop, yaitu pertanyaannya, tentukan output key jika JK flip-flop adalah negatif trigger dan initially reset. Nah, jadi di sini karena negatif trigger berarti dia akan berubah pada saat clock-nya itu turun atau negatif. Nah, di sini juga terlihat bahwa dari gambarnya berarti kayak gini, yaitu ada buletannya. Lalu initially reset berarti awal mulanya itu tuh reset atau pada saat kondisinya key-nya adalah 0. Nah, pertama kita bentuk dulu atau tentukan dulu kapan dia turunnya. Berarti kan ini naik, terus habis itu berhenti dia turun. Nah, berarti turunnya itu di sini, di sini, di sini, di sini, sama di sini. Nah, kalau udah ditentuin kayak gini, baru kita bentuk awal mula key-nya. Nah, awal mula key-nya adalah reset, berarti dia akan reset terus sampai ke garis si negatif clock ini. Dia 0 terus. Nah, 0 terus kan. Nah, baru di sini J-nya adalah 1 dan 1. Kalau misalkan 1, 1 itu artinya adalah toggle atau kebalikan dari sebelumnya. Berarti kita tinggal peduliin aja sampai ke sini. Pokoknya jangan hiraukan yang ininya, tapi yang penting sampai garis kapan dia si clock-nya itu akan merubah si bentuk key-nya. Nah, terus di sini kan 0. Di sini 0, di sini 0. Oh ya, di sini 1 ya. 1. Nah, 0. Kalau 0 itu akan mempertahankan posisi si key-nya. Berarti maju terus sampai sini. Lalu di sini 0 1. 01 itu artinya 0. Berarti 0 sampai sini. Di sini 1, di sini 0. 1, 0 berarti key-nya 1. Udah, terus habis itu di sini 1, 0. 1, 0 juga 1. Jadi gambar output key-nya yaitu seperti ini. Lanjut ke flip-flop yang ketiga, yaitu D flip-flop. Jadi di sini langsung masuk ke contoh soalnya aja, karena sebenarnya di D flip-flop juga sama ya, negatif sama positif edge triggernya. Nah, di sini udah ada tabel dalam satu kesatuannya. Nah,
soalnya yaitu tentukan output key dan key aksen jika the flip-flop adalah positive edge trigger dan initially reset. Nah, jadi hal pertama yang bakal dilakuin itu kan awal mulanya reset, berarti key-nya awal mulanya 0. Pertama ini dulu, ke nentuin kapan positive edge trigger itu, berarti kan di sini ya, pada saat naik, dan naik. Nah, kalau misalnya udah ditentuin, kan ini udah ada garisnya nih. Nah, tinggal kita buat initial reset, jadi awal mulanya reset. Di sini 0 ya. 0. Dah. Habis itu, di sini 1 key-nya. Atau bisa juga ngerjain key dulu, baru ngerjain key aksennya. Karena key aksen tuh bakal kebalikannya. Oke, karena initial reset atau awalnya 0, kita lihat si posisi pada saat di garis ini. Kan ini 1, dan di sini 0. Berarti 1, 0 itu key-nya bakal 0 sampai mentokin sini. Sedangkan key aksennya bakal 1. Selanjutnya di sini 1, di sini 0. 1, 0 berarti bakal key-nya 0 juga. 0 sampai sini bakal sampai sini. Nah, di sini 1, di sini 1. 1, 1 itu berarti key-nya itu 1. Key-nya 1 sampai garis ini. Sedangkan ini 0 key aksennya. Nah, di sini 1, di sini 0. 1, 0. Berarti key-nya 0 lagi sampai ke garis ini. Ini naik lagi sampai garis ini. Terus di sini 1, di sini 1. 1, 1 berarti key-nya 1. Sedangkan kalau ini 0. Nah, ini 1, 1 juga. 1, 1 ya dia bakal 1. Nah, jadi gambar output key dan key aksennya bakal kayak gini. Selanjutnya ada T flip-flop, flip-flop yang keempat. Di sini ada 2 bentuk, yaitu positive edge sama negative edge. Nah, nanti di sini kalau misalkan positif kan berarti pada saat naik ya. Itu ada 2 kemungkinan key-nya. Kalau misalkan 0 berarti dia sesuai key n-nya. Sedangkan kalau misalnya 1 berarti jadi key n aksen. Sedangkan kalau clock yang negatif itu bakal ada 4 kemungkinan. Jadi itu nanti T ini atau T flip-flop ini bakal ditentukan atau terpengaruh oleh key n yang pada saat itunya. Nih, lanjut aja ke contoh soalnya. Tentukan output key jika T flip-flop adalah negative edge trigger dan initial reset. Pertama, karena negative edge trigger ini berarti ada 4 ya. Nah, karena negatif berarti kita bentuk dulu di sini. Nih, pada saat turun ya. Turun. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, initial reset berarti awal mulanya adalah 0 sampai ke sini. Nah, karena udah kayak gini, berarti kita tentukan si T-nya. T-nya kan 1. Pada saat di sini 1. Di sininya 0 kan? 0. Si key-nya ini. Berarti 1, 0. 1, 0. Berarti key selanjutnya adalah 1. Selanjutnya 1 sampai tanda panah selanjutnya. Oke. Di sini lanjut T-nya 0. Key-nya 1. T0, key 1. Maka key selanjutnya adalah 1. 1 terus sampai ke panah selanjutnya. Oke, lanjut lagi di sini. Ini 1. Di sini 1. 1, 1 berarti key-nya 0. Key 0 sampai ke sini. Oke, di sini 1. Di sini 0. 1, 0 itu akan 1. Lanjut terus. Nah, jadi kurang lebih bentuk key outputnya akan seperti ini. Jadi dipengaruhi oleh Q sama T-nya untuk menentukan key yang selanjutnya.